berikutnya. Stay a while, I'm gazing the way you move from far. Never look back since then. I won't have to wonder the words again. Halo semuanya, kenalin nama aku Agim Nazar Buana Febriansyah. Aku mahasiswa fisika angkatan 2024 dan asalku dari kota Cirebon. Perkenalkan, nama aku Muhammad Amar Gifari, bisa dipanggil Amar. Asal aku dari Bondowoso, Jawa Timur, dan aku dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota angkatan 2024. Halo semuanya, kenalin nama aku Francisca Miranda. Aku dari jurusan Manajemen angkatan 27 dan asal aku dari Medan, Sumatera Utara. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Fatia atau biasa dipanggil Papat. Aku dari Mikrobiologi angkatan 2024 dan asalku dari Bandung Barat. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Raden Muhammad Remizar atau biasa dipanggil Mizar. Aku dari Teknik Sipil angkatan 2023 dan asal aku dari Kota Bekasi. Dan kami dari tim diseminasi khusus Aku Masuk ITB 2026, yang mana diseminasi khusus ini ditujukan untuk menyebarkan informasi dan semangat berpendidikan tinggi di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah 3T di Indonesia. Dan kami berlima sebagai satu tim ditunjuk dan dipilih untuk ke daerah Kalimantan Tengah. Untuk nama tim kita sendiri namanya Pak Agungan Maringin, yang diambil dari salah satu nama ruangan yang ada di Istana Kuning di Kota Waringin Lama. Dan Pak Agungan sendiri adalah ruangan untuk menyimpan pusaka-pusaka dari Kesultanan, sehingga di sana kami menyimbolkan anak-anak di sana itu sebagai pusaka-pusaka yang masih punya potensi besar. Nah, selain itu untuk Maringin sendiri itu adalah sebuah singkatan dari tempat-tempat yang akan kita kunjungi, yaitu Sukamara dan Kota Waringin. Kita ke 3 kabupaten, Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Halo, jadi kita udah sampai di Go Shuttle Jatiwaringin. Sekarang kita mau ke rumahnya Amar. Jadi perjalanan kami dimulai di tanggal 10 Januari, tepatnya kami itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta, tepatnya di rumahnya Amar. Di rumah Amar kami disambut dengan hangat oleh uminya Amar dan keluarganya. Nah, kami menginap selama 1 hari, lalu kami melanjutkan perjalanan di tanggal 11 Januari. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh, sayangku jangan sampai lulus pulang jika rindu. Tak semua aku paham. Dari Bandara Soekarno-Hatta, kami naik pesawat langsung ke Bandara Haji Ahsan di Sampit. Mereka belum. Oke. Teman-teman, kita lagi di pesawat. Di Sampit, kami juga langsung disambut hangat oleh tim dari Kodim Sampit. Di Sampit, kami juga dibantu oleh Om Rizal dan juga Om Sandra. Pada hari pertama bertugas, kami langsung dibagi menjadi 2 tim. Tim aku bersama Agim dan Amar, kami ke SMAN 1 Sampit. Dan di sana kami bertemu salah satu alumninya, yaitu Nisi dari PWK 25. Di sana menurut aku cukup berkesan karena siswanya itu udah menjadikan ITB itu sebagai salah satu pilihan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi mereka tuh menanyakan pertanyaan yang cukup mendalam dan serius.
Jadi untuk hari pertama aku di Sampit, aku sama Cicu ke sekolah pertama yaitu SMK Negeri 4 Sampit. Di situ kami disambut dengan meriah oleh siswa-siswanya dan juga guru-gurunya. Bahkan kami diberikan buah kelengkeng oleh mereka, dan kami juga selama pemaparan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis. Dan setelah pemaparan itu selesai, kami juga diajak untuk berkeliling ke sekolah dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Di situ kami melihat adanya magot, kemudian juga penanaman dari hidroponik dan juga menyiram dari pestisida itu sendiri. Halo semuanya, aku Nisi dari PWK 2025 dan aku berasal dari Kota Sampit. Sekolah ketiga yang kami kunjungi di hari pertama ialah SMA Taruna Jaya Sampit. Di sana kami menemukan hal unik, yaitu mereka tuh masuknya jam 12 siang dikarenakan lagi ada renovasi. Dan juga ada juga yang olahraga di jam siang tersebut. Nah, kami ngelihat kalau misalnya anak-anak di sana tuh pada excited semua. Aku juga di sana ketemu sama salah satu temanku yang memang sekolah di situ. Di hari pertama di sekolah terakhirnya itu kita pergi ke Madrasah Aliyah Negeri di Kota Waringin Timur. Nah, di sana tuh teman-teman yang ada di sana tuh semangatnya benar-benar menggebu-gebu banget, benar-benar excited untuk ketemu kita, dan di sana kita jadi semangat juga untuk menyampaikan diseminasi yang akan kita bawakan. Nah, selain itu yang menarik di sana adalah beberapa dari teman-teman di sana itu ngajak tim kita untuk ketemuan. Nah, cuman sayangnya ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga kita masih belum sempat untuk bisa ketemuan lagi. Dan ketika kita udah perjalanan mau pulang, kita tuh ngelihat ada pelangi. Nah, hari kedua kami di Sampit, kami membagi tim kami menjadi 2 tim lagi. Tim aku adalah aku bersama Papat dan juga Amar. Kami kedapatan untuk mengunjungi SMK Negeri 2 Sampit. Kami disambut dengan meriah oleh siswa dan juga guru-gurunya. Bahkan di akhir kegiatan diseminasi, kami diberikan apresiasi oleh para siswa dan juga guru. Dan sekolah pertama yang kami kunjungi di hari kedua adalah SMA Negeri 4 Sampit. Kami datang disambut dengan ramah oleh guru-guru dan juga siswa di sana. Dan hal unik yang kami temui, yang pertama itu kami ngelihat kalau misalnya lapangan sekolah tersebut itu lebih luas daripada kelas yang ada. Dan juga ternyata saudara dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sampit itu adalah dosen di ITB. Dan diseminasi itu diakhiri dengan drama, sepatu saya hilang ditukar sama siswa yang ada di sana. Sekolah selanjutnya yang kami kunjungi itu SMA 3 Sampit. Di sana kami melakukan sosialisasi di aula yang sebenarnya di sana nggak mencakup seluruh siswa, tapi siswa-siswa yang datang itu sangat antusias dan udah mencari tahu banyak soal jurusan-jurusan di ITB. Nah, selanjutnya itu kami setelah berdiskusi banyak dengan siswa-siswa di sana, kami juga diajak untuk berkeliling ke SMA 3 Sampit yang jujur itu luas banget. Dan di sana kami juga ditemenin sama Abai, Chelsea, dan juga Siti. Untuk sekolah yang kami datangi selanjutnya bersama Agim dan juga Nisi, yaitu SMA IT Arafah Boarding School. Dan di situ kami melakukan kegiatan inseminasi untuk 3 angkatan sekaligus. Dan di sekolah itu juga aku mendapatkan POV baru, yaitu dari teman-teman yang bersekolah dan juga tinggal di asrama gitu. Dan di sekolah tersebut teman-teman itu semuanya sangat baik karena kami di sana mendapatkan makanan gratis dan juga snack-snack gratis. Ya, sekolah pertama yang kami kunjungi di hari terakhir di Sampit adalah SMA Muhammadiyah Sampit. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang kami hubungi secara mendadak karena masalah satu dan lain hal. Tapi alhamdulillahnya kita bisa dapat kontak Bu Lisa, salah satu guru di sana, sehingga kita bisa mengunjungi sekolah tersebut. Dan di pagi hari ketika kami datang ke sekolah itu, mereka sedang melakukan rutinitas mereka setiap pagi, yaitu ngaji bersama bareng-bareng satu sekolah. Dan setelah itu baru angkatan kelas 12-nya, dan ada beberapa juga anak OSIS atau kalau di sana disebutnya ITM, itu juga ikut untuk kegiatan sosialisasi yang kami lakukan di sini. Di sekolah terakhir yang kami kunjungi di Sampit, yaitu SMK Negeri 3 Sampit, ada banyak hal yang menarik juga menurut aku. Karena salah satu yang paling menarik adalah ada banyak banget fitur-fitur dari bangunan dan yang lain-lainnya itu yang menarik. Misal ada pelang tulisan SMKN 3 Sampit yang terbuat dari batu. Terus itu ada banyak banget pakai aksen-aksen arsitektur tradisional yang ada di sana, dan itu tuh menarik banget menurut aku.
Kemudian di hari kelima, kami melaksanakan perjalanan ke Pangkalan Bun dari Sampit. Perjalanan dari Sampit ke Pangkalan Bun itu menempuh waktu kurang lebih selama 6 jam. Dan selama di perjalanan itu kami melihat ada banyak banget kebun sawit dan juga kami melewati Kabupaten Seruyan. Kemudian setelah melakukan perjalanan selama 4 jam, kami sampai di Pangkalan Lada. Dan di Pangkalan Lada tersebut, kami datang ke satu sekolah yaitu Mas Darul Mutakin. Dan di Mas Darul Mutakin itu hanya ada satu kelas untuk kelas 12-nya. Dan satu kelas tersebut hanya terdiri dari sekitar 20 siswa. Dan mereka terkejut karena kedatangan kami, karena mereka mengira untuk apa ITB datang ke pedalaman seperti itu. Tapi dengan kedatangan kami itu membuat mereka menjadi lebih semangat untuk melakukan dan melanjutkan pendidikan tinggi. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun. Di sana kami udah ditunggu sama teman kami Ray dari Fisika 24 yang akan menemani kami juga buat perjalanan-perjalanan selanjutnya, dan kami juga disambut hangat oleh keluarganya Ray. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Kurniawan, biasa dipanggil Ray. Aku sekarang kuliah di jurusan Fisika angkatan 2024 dan asalku dari Kalimantan Barat. Hari ketiga di Pangkalan Bun, kami mengunjungi OVI atau Orangutan Foundation Internasional, dan di sana itu kami melakukan sosialisasi. Tapi yang unik, yang menarik di sini adalah kami sosialisasinya tuh ke anak-anak SMP, yang mana biasanya sebenarnya kita ke anak-anak SMA kan. Nah, anak-anak SMP ini mereka itu anak-anak dari staf OVI yang ada di sana. Jadi meskipun mereka masih SMP, tapi ternyata mereka juga udah punya semangat dan cita-cita yang tinggi untuk ke pendidikan tinggi. Keesokan harinya, kami melanjutkan ekspedisi kami ke SMA Negeri 2 Kumai. Dan jujur aja, di situ aku cukup kaget karena ternyata anak-anak di sana rasa semangat untuk perguruan tingginya masih sangat tinggi. Tapi yang ku kagetkan adalah ada beberapa anak yang kutemuin memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah karena latar belakang ekonomi dan beberapa hal lainnya yang tidak bisa aku sebutkan. Tapi jujur, sebuah pengalaman yang sangat berkesan untuk sekolah pertama yang aku datangin, dan jujur itu membuat aku ngerasa kayak sebenarnya kita ini bisa untuk sama-sama saling menguatkan sebagai anak bangsa, terutama pada bidang pendidikan. Nah, sekolah selanjutnya yang kami kunjungi adalah SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Di SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, kami membagi tim kami lagi menjadi beberapa tim-tim kecil untuk masuk ke kelas-kelas. Ini adalah pengalaman pertama kami tidak melaksanakan diseminasi di aula sekolah, melainkan masuk ke kelas-kelas. Ini merupakan pengalaman yang baru dan juga cukup menyenangkan karena kami bisa langsung berinteraksi dengan para siswa dan juga bisa menerima pertanyaan lebih banyak. Nah, selain itu, salah satu hal yang paling berkesan ketika kami masuk ke kelas adalah kami bisa melihat poster di mana para siswa itu sudah menggunakan jaket alma mater Universitas Impian mereka. Walaupun pengalaman ini cukup melelahkan, tapi tentunya ada plus minus yang kami dapatkan ketika langsung berkunjung ke kelas. Bun, hari kedua kami mengunjungi sekolah-sekolah di sana. Pagi itu kami dibagi jadi 2 tim, Agim, Amar, dan Papat. Kami mengunjungi sekolah Man Kota Waringin Barat atau biasa disingkat Mankobar. Di sekolah tersebut kami berdiseminasi di sebuah musola yang cukup untuk menampung sekitar 60 siswa kelas 12. Dari hasil diseminasi pagi itu, mereka banyak bertanya mengenai kebingungan mereka antara berbagai macam pilihan. Ada yang bingung karena apa yang dia inginkan dengan orang tuanya itu berbeda, ada yang bingung antara apakah mengejar minat mereka atau justru mencari jurusan yang banyak peluang kerjanya. Nah, justru yang menarik dari sekolah ini adalah setelah kami diseminasi itu, mereka banyak untuk bertanya-tanya atau ngobrol dengan kami dibandingkan mereka yang mau berfoto menggunakan jaket alma mater. Ini kejadian yang berbeda dari sekolah-sekolah lainnya. Di hari kedua ini juga, di tim kedua bersama aku, Ray, Mas Mijar, dan Cicu, kami melanjutkan ekspedisi kami ke SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun ini, kami bertemu dengan banyak teman-teman baru, bahkan diantaranya ada yang orang Bandung, tapi sedang tinggal di Pangkalan Bun. Kemudian, kami juga bertemu dengan seorang anak yang dia mengaku sudah menginginkan masuk ITB dari SMP, bahkan ingin masuk teknik, tapi dia belum punya kesempatan untuk mengejar mimpi tersebut karena kondisi keluarga. Selain itu juga, kami juga bertemu dengan teman-teman yang excited dengan dunia perkuliahan, terutama tentang jurusan-jurusan yang berhubungan dengan saintek. Nah, selanjutnya kami mengunjungi SMK Negeri 1 Pangkalan Bun. Di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, kami juga masuk ke kelas-kelas secara langsung. Nah, di sini ada cerita yang cukup membuat aku terkesan.
Karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa memasuki semua kelas di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun. Sedangkan ada beberapa siswa yang sebenarnya ingin banget buat mendengarkan materi dari kami. Contohnya adalah Arifa dan juga Bunga yang ingin masuk ke SBM ITB. Jadi akhirnya kami cukup lama mengobrol-ngobrol setelah kegiatan diseminasi selesai sambil juga mengelilingi sekolah mereka. Ya, selanjutnya kami datang ke SMKS Putra Pangkalan Bun, dan karena sekolah ini dekat dengan penginapan kami di Pangkalan Bun, yaitu di rumah ayah dan bunda, jadinya kami jalan kaki untuk ke sekolah ini. Yang menarik di sekolah ini adalah mayoritas dari mereka itu siswa-siswa atau laki-laki, karena sekolah ini sebenarnya STM gitu. Tapi ada juga kok beberapa anak perempuan yang mereka itu masuk ke dalam jurusan tata busana, yang mereka udah banyak ngehasilin karya-karya atau baju-baju yang menjadi hasil karya mereka. Kemudian untuk sekolah terakhir yang kami datangi di Kota Waringin Barat yaitu SMA Negeri 1 Kumai, dan di sekolah itu sayang sekali kami hanya dapat melakukan kegiatan diseminasi untuk ke 4 kelas saja. Namun 4 kelas itu tidak menutup antusiasme dari siswa-siswa yang ada di sana karena mereka sangat bersemangat untuk mendengarkan pemaparan dari kami. Kemudian setelah pemaparan dari kami itu selesai, kami diajak untuk berkeliling ke sekolahnya, dan di sekolah tersebut juga ada kebun sekolah dan juga hutan sekolah. Di hari terakhir bertugas itu kami ke Sukamara. Kami menempuh perjalanan dari Pangkalan Bun menggunakan mobil Ray sekitar 3 jam. Dan jujur di jalanannya itu sepi banget dan banyak banget pohon sawitnya. Di hari terakhir ini kami membagi tim menjadi 2 juga. Aku bersama Amar dan Agim mengunjungi SMAN 1 Sukamara. Nah, di sana itu sayangnya kami cuma bisa mengunjungi 1 kelas. Tapi di sana aku lihat anak-anaknya itu udah sangat mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan tinggi, kayak udah belajar untuk TO dan juga mencari-cari jurusan yang cocok untuk mereka. Di sana kami juga bertemu dengan alumni SMAN 1 Sukamara yang datang ke sekolah untuk juga memberi motivasi ke adik-adik kelasnya. Di sana kami bertemu Maxi dan teman-temannya yang memberikan oleh-oleh untuk kami, yaitu kerupuk basah dan gelang dari Sukamara. Nah, sekolah pertama yang tim aku kunjungi bersama Ray dan juga Kamizar di Sukamara adalah Man Sukamara. Di Man Sukamara kami bertemu dengan banyak banget siswa-siswi yang memiliki prestasi-prestasi cemerlang. Contohnya ada yang merupakan paskibra nasional mewakili Kalimantan Tengah di IKN. Ada juga yang merupakan finalis nasional untuk KSM Matematika. Bahkan mereka juga 2 kali menjadi finalis nasional untuk lomba video pendek. Ini merupakan pengalaman yang cukup berkesan karena sebenarnya Sukamara ini merupakan salah satu kabupaten yang paling luar dari Kalimantan Tengah, tapi mereka tetap memiliki semangat untuk berpendidikan tinggi. Selanjutnya, di hari terakhir kami di Sukamara, kami menutup ekspedisi kami dengan mendatangi SMK Negeri 1 Kumai. Di sana jujur aja banyak banget momen-momen lucu yang mungkin tidak bisa aku lupain secara pribadi. Tapi hal yang paling aku temuin adalah mereka juga senang. Banyak di sana anak-anak yang jurusannya sudah DKV, kemudian berkata aku ingin melanjutkan kuliah ke ITB, terutama masuk jurusan desain komunikasi visual. Jujur itu merupakan hal-hal yang paling indah yang mungkin pada saat itu dan akan menjadi momen yang berkesan untuk aku ingat karena itu juga sebagai sekolah penutup dari diseminasi kami. Di sekolah terakhir yang kami kunjungi di Sukamara atau SMA Islam Terpadu Muhammadiyah, kita disambut dengan salah satu murid yang di sana. Nah, dia mengantarkan kami untuk ke gedung SMA-nya karena kebetulan sekolah di sana itu merupakan komplek gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA itu ada di kawasan yang sama. Nah, di sana kita menyampaikan diseminasi untuk semua angkatan dari kelas 10 sampai kelas 12, dan di sana teman-temannya itu sangat-sangat excited dan tertariklah dengan materi yang kita sampaikan. Bila kau ada waktu, lihat aku di sini. Indah lukisan Tuhan merintih, ingin kau kembali, beri cintamu lagi. Bila kau jaga aku jaga kau kembali. Berhentilah mengeluh, ingat kau yang pegang kendali, kau yang mampu obati.
Oke, sekarang tim Pagongan Maringin udah sampai di Pantai Kraya. Dengar alam bernyanyi, dengar alam bernyanyi, oh dengar kami bernyanyi. 15 hari bersama 6 orang hebat lainnya, ada Kamizar, Papat, Cicu, dan juga Amar. Serta di Kalimantan, di Sampit kita ketemu sama Nisi, di Pangkalan Bun kita ketemu sama Ray. Mereka adalah orang-orang yang membuat Pagongan Maringin jadi tim yang solid dan kuat menjalani setiap harinya sampai selesai diseminasi ini. Yang awalnya aku kira kita akan malu-malu, kita akan saling gak enakan, tapi di akhir ternyata kita saling hina juga. Tapi meskipun terkesan buruk, menurutku ini adalah salah satu bentuk cinta dan bagaimana kita komunikasi satu sama lain. Karena apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami omongkan, itu yang membuat kita menjadi satu kesatuan. Terima kasih untuk orang-orang hebat ini, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses bersama-sama ke depannya. Awalnya aku ragu dan takut banget untuk mengikuti perjalanan ini, tapi untungnya aku ketemu sama teman-teman tim aku yang hebat-hebat banget. Yang awalnya aku takut, aku jadi ngerasa perjalanan ini tuh perjalanan yang sangat berkesan buat aku. Dan aku juga belajar seperti kata Umi Amar, kalau aku tuh harus saling memahami dan memaklumi sama tim dan juga yang lainnya. Dan aku juga jadi belajar kalau meskipun ada hal yang di luar rencana tuh pasti tetap ada jalan keluarnya. Hal yang paling menarik dari gimana aku setelah ikut eksaminasi ini adalah banyak pengalaman baru yang aku dapetin, gimana aku bisa mempelajari budaya baru, tempat-tempat baru, dan ini kebetulan kali pertama aku juga untuk menginjakan kaki ke tanah Kalimantan. Dan Kalimantan Tengah ini berhasil memberikan impresi yang luar biasa buat aku, dan aku juga senang banget karena bisa bekerja sama dengan orang-orang yang keren banget, ketemu sama orang-orang baik, dan itu tuh jadi hal yang paling berkesan sih buat aku. Ekspedisi di Kalimantan Tengah bersama tim Pagongan Maringin tentunya bukan merupakan ekspedisi yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kami hadapi. Tapi tentunya dari situ kita banyak belajar. Terima kasih tim Pagongan Maringin. Untuk ekspedisi ke Kalimantan Tengah ini merupakan ekspedisi kedua yang aku lalui, karena tahun sebelumnya aku sudah melakukan ekspedisi ke Nias, dan untuk kedua ekspedisi ini aku masih memegang prinsip yang sama, yaitu aku melakukan ini semua untuk ke mereka, yang ternyata pada kenyataannya mereka malah justru memberikan aku feedback yang lebih, karena mereka memberikan aku motivasi, mereka juga memberikan aku pengetahuan yang baru, dan mereka juga memberikan aku semangat yang aku rasa hal-hal tersebut itu cuma bisa aku dapatin dari sana, dan aku sangat bersyukur atas hal itu. Dan aku juga mau berterima kasih ke teman-teman dari Pagongan Maringin yang sudah kooperatif dan sangat-sangat hebat dalam menjalani ekspedisi kali ini. Yang paling aku bisa maknai dari perjalanan ini adalah kita semua punya kesempatan yang sama, tapi terkadang latar belakang kita yang membuat kita tidak cukup berani untuk mengambil kesempatan tersebut. Dan mungkin bagiku sendiri adalah ironi tentang alam kita sendiri, teman-teman. Kita itu kaya, tapi sayangnya kita sebagai orang Indonesia juga nggak sadar betapa kayanya kita. Nah, mungkin untuk pendidikan Indonesia dan untuk tim Pagongan Maringin, makasih banget udah percaya sama aku dan keluargaku. Makasih juga buat Institut Teknologi Bandung yang udah mengizinkan mahasiswanya untuk melakukan ekspedisi bahkan hingga ke Kalimantan Tengah. Aku sangat berharap semoga mahasiswa-mahasiswa baru dari Kalimantan Tengah akan segera hadir di Tanah Ganesha. Sekian dariku, terima kasih. Selama 4 hari aku ikut diseminasi khusus ini bersama kakak-kakak. Aku belajar banyak hal dan juga ini adalah salah satu impianku, yaitu aku bisa berdampak buat kotaku sendiri dan juga ngelihat anak-anak itu senang ketika tim ITB datang ke sini. Aku juga ikut senang
aku senang bisa jadi dampak buat kotaku, dan juga aku senang bisa ketemu banyak orang-orang baru, dan juga aku mendapatkan pengalaman baru, skillku makin terasa. Dan yang terakhir, yang paling gongnya itu aku bisa ketemu sama kakak-kakak tim diseminasi yang receh dan super humble dan lucu banget. Dan juga tentunya untuk tahun depan aku pasti bakal ikut diseminasi khusus. Aku masuk ITB 2026. Berbagai keindahannya, beragam suku dan agama, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menarilah bersamaku, satukan wiragamu, bernyanyilah bersamaku, mainkanlah kecapimu, bermainlah bersamaku, ekspresikan ceriamu, padukan